Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan, NIM 19329109. Akan membahas mengenai administrasi pendidikan, dan pada tahap ini kita akan membahas mengenai administrasi kurikulum. Yang mana mata kuliah administrasi pendidikan kali ini diampu oleh Bapak Hanif Al-Qadri. Baiklah, kita akan mulai membahas mengenai administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu konsep kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, kurikulum ini dibuat untuk dapat memaksimalkan dari tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu sebelumnya. Selanjutnya, yaitu konsep administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar. Situasi belajar itu diupayakan secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, gitu. Konsep administrasi kurikulum itu udah dipikirkan secara matang dan sungguh-sungguh agar dapat membantu tercapainya tujuan. Jadi kurikulum ini untuk mencapai tujuan, membantu mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, komponen kurikulum. Nah, yang pertama tujuan. Di mana kali ini satuan pendidikan tentu mempunyai tujuan yang pada dasarnya ialah mencerdaskan dan membentuk kepribadian yang baik. Mungkin itu tujuan dari semua pendidikan, semua kegiatan. Selanjutnya, materi atau bahan ajar, yaitu bahan ajar yang dibentuk dalam sebuah mata pelajaran. Nah, itu tugas dari sebuah guru membentuk bahan ajar, yaitu merumuskan bahan ajar. Selanjutnya, metode, yaitu cara menyelesaikan alat perantara dalam membantu proses belajar dan mengajar. Metode yang digunakan para guru akan membantu terwujudnya tujuan pendidikan. Bagaimana metode yang digunakan dan apa metode yang digunakan juga akan berdampak pada hasil dari pembelajaran tersebut. Selanjutnya, media pendidikan. Media pendidikan yaitu alat perantara dalam membantu proses pembelajaran agar lebih mudah dipahami. Media pendidikan ini banyak jenisnya, bisa berupa alat elektronik atau hal-hal lainnya. Itu merupakan penopang akan terrealisasinya tujuan dari pembelajaran tersebut. Yang terakhir ialah evaluasi. Evaluasi ini sangat dibutuhkan, di mana untuk memeriksa sejauh mana ketercapaian dalam sebuah kinerja yang dilakukan. Setiap apapun yang dilakukan, setiap pembelajaran apapun yang dilakukan, harus kita adakan evaluasi agar kita tahu sebagaimana peserta didik paham akan materi yang kita ajarkan. Selanjutnya, yang keempat ialah proses administrasi kurikulum. Perencanaan. Yang pertama itu perencanaan. Perencanaan kurikulum adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian, dan karena itu dikerjakan oleh para ahli atau expert dalam bidang perencanaan kurikulum, sehingga kurikulum harus direncanakan sebaik-baik mungkin. Gitu. Orang yang merancang kurikulum tidak sembarang orang. Jadi orang yang sudah mengerti akan apa yang dibutuhkan, akan apa yang sesuai dengan zamannya. Sekarang kan zamannya kurikulum K13. Jadi siswa dituntut untuk lebih aktif daripada guru tersebut. Yang kedua, pelaksanaan. Keberhasilan kurikulum dapat diukur dari sejauh mana siswa dapat menguasai materi pelajaran yang tertuang dalam kurikulum. Sebagus apapun desain atau rancangan kurikulum yang dimiliki, keberhasilannya sangat tergantung pada guru.
Kurikulum sederhana pun apabila gurunya masih memiliki kemampuan, semangat, dan dedikasi yang tinggi, hasilnya akan lebih baik dari desain kurikulum yang hebat, tetapi kemampuan gurunya, semangat gurunya, dan dedikasi gurunya rendah. Jadi, sebagaimanapun bentuk kurikulum dan sehebat apapun kurikulum itu dibuat dan dirancang, apabila gurunya tidak bersemangat, tidak berdedikasi tinggi, dan tidak berkemampuan berkompeten dalam hal tersebut, maka tujuan dari kurikulum tersebut tidak akan tercapai. Sehingga kurikulum itu akan selalu direvisi, padahal dari guru tersebut yang kurang menjalaninya. Selanjutnya, pengembangan. Pengembangan dalam kurikulum terdapat dua proses utama. Yang pertama yaitu pengembangan pedoman kurikulum dan pengembangan pedoman instruksional. Kita akan bahas tentang pedoman kurikulum yang mencakup latar belakang. Yang pertama yaitu pedoman kurikulum yang mencakup latar belakang yang berisi rumusan falsafah dan tujuan lembaga pendidikan yang menjadi sasaran. Kedua, pedoman instruksional diperoleh dari atas usaha pengajar untuk menguraikan isi pedoman kurikulum lebih spesifik sehingga lebih mudah dipersiapkan. Jadi pedoman instruksional ini dibuat atas usaha pengajar untuk menguraikan lagi isi pedoman kurikulum agar penyampaian dari materi atau tujuannya lebih bisa terarah dan mudah dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu evaluasi. Setelah kurikulum diterapkan di lembaga pendidikan, maka akan diadakannya evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui apakah kurikulum ini cocok untuk semua peserta didik dan juga agar bisa diperbaiki jika adanya ketidakseimbangan antara kurikulum yang diterapkan dengan peserta didik. Jadi gini, kurikulum ini bisa kita evaluasi, bisa kita tukar apabila tidak sesuai dengan apa yang diminta, apa yang kita inginkan. Seperti dulu ada KTSP, ada apa satu lagi. Sekarang diganti jadi kurikulum K13. Ya, di sini yang ditekankan ialah siswa dituntut untuk lebih aktif dalam pembelajaran sehingga dalam poin 0 itu sangat dibutuhkan dari perilaku dan karakternya yang sangat ditunjang ya. Yang kelima, peran guru dalam administrasi kurikulum. Peran guru lebih banyak dalam tataran kelas. Berikut saya akan jelaskan peran guru dalam administrasi kurikulum. Yang pertama, implementer. Di sini guru berperan dalam aplikasi kurikulum yang sudah ada. Jadi guru harus memahami dulu bagaimana karakter dari kurikulum tersebut dan mengaplikasikannya ke dalam pembelajaran yang akan dia ajar. Selanjutnya, adapters. Jadi adapters ini maksudnya guru berperan lebih dari sebagai pelaksana kurikulum, tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Jadi guru ini harus bisa expert, harus bisa kerja lebih untuk mencapai tujuan yang telah disesuaikan dengan kurikulum yang ada. Selanjutnya, developers, yaitu guru berwenang dalam mendesain kurikulum. Nah, guru juga berwenang dalam mendesain kurikulum apabila kurikulum itu tidak sesuai dengan kondisi mengajarnya. Yang keempat ialah research. Peran guru sebagai peneliti kurikulum. Nah, guru ini juga berhak untuk meneliti kurikulum. Nah, itulah pembahasan tentang administrasi kurikulum yang dapat saya berikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tingkah laku saya. Saya mohon maaf. Semoga kita dapat berjumpa lagi dalam lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.